Nabila Jovana, Hadir. Verna Bella, Hadir. Agnes, Hadir. Emilia Clara. Hadir. Hadir semua ya. Oke, tetap semangat ya. Jangan malas-malasan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagikan materi pertemuan kita pada hari ini. Nah, ada yang masih ingat apa pertemuan kita sebelum materi ini? Masih apa? Iya, bagus sekali. Teks deskripsi. Nah, apakah teks deskripsi itu sama dengan teks prosedur? Sama atau tidak? Menurut kalian sama atau tidak? Tidak. Yang membedakannya apa? Ya, yang membedakan itu kan sama-sama teks ya. Teks deskripsi dan teks prosedur. Kalau di teks deskripsi itu dia menceritakan atau apa yang menjadi pokok atau secara garis besarnya itu dia membahas tentang apa? Menceritakan suatu objek. Ya, betul. Menceritakan satu objek. Nah, sementara teks prosedur Menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. ya, betul sekali. Jadi di situ terdapat langkah-langkah, betul? Langkah-langkah untuk menjelaskan, ya kan? Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Nah, ini adalah pola hidup sehat. Ini menjelaskan tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, mengapa demikian? Mengapa cara ini disebut teks prosedur? Karena di sini terdapat tujuannya, kemudian terdapat alat dan bahan, dan yang terakhir adalah terdapat langkah-langkah. Nah, itu adalah perbedaannya dengan teks deskripsi atau dengan teks yang sudah kita pelajari secara bersama pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu kalian pernah tidak melihat teks prosedur itu ketika kalian sedang di jalan? Ada yang suka masak? Hobi masak? Ada? Eta? Hobi? Iya, hobi. Nah, di situ ketika kalian itu membuka suatu situs atau membuka YouTube, anak zaman sekarang pasti suka YouTube. Atau yang suka masak itu termasuk ada yang suka dandan, make up, Agnes. Ya, mantap, luar biasa. Lanjutkan. Siapa tahu bisa jadi muak kan. Kemudian yang suka masak bisa jadi chef, itu kita nggak tahu, bukan aminkan aja. Nah, di situ apabila kalian membuka ataupun kalian mempelajarinya itu melalui Google, tidak dari YouTube, pasti sudah terdapat langkah. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan teks prosedur. Bagus. Kemudian pada saat kalian itu sedang pergi keluar tempat-tempat wisata, nah di situ kan pasti teks prosedur itu tidak menutup kemungkinan hanya tentang tutorial, hanya tentang dia itu menjelaskan seperti masak, dandan dan lain sebagainya, itu tidak. Tetapi bisa saja dia menjelaskan tentang sesuatu yang singkat seperti gambar mencuci tangan. Nah, itu secara yang bisa kita lihat secara nyata. Itu gambaran singkat tentang materi kita pada hari ini. Nah, kemudian tujuan dari penyampaian materi pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, setelah peserta mengikuti pelajaran hari ini, maka peserta didik dapat yang pertama menguraikan struktur teks prosedur dan ciri-ciri bagiannya yang tepat. Kemudian yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa yang tepat. Nah, yang terakhir atau yang keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan dengan benar. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran. Ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, maka 4 hal tersebut yang harus kalian capai. Kira-kira apa sih pengertian secara singkatnya dari teks prosedur itu?
Jadi teks prosedur itu teks yang berisi dengan langkah-langkah cara membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah sekarang setelah pengertiannya, kira-kira ciri-cirinya itu apa ya? Yang paling membedakan antara teks prosedur dan teks lainnya seperti cerpen, kemudian novel dan lain sebagainya. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Setelah ada ciri-ciri, pasti ada struktur teks prosedur. Nah, kira-kira apa saja? Judul, Ya. tujuan, langkah-langkah atau untuk jenis, cara melakukan atau bahan dan alat untuk jenis, cara membuat. Iya, betul sekali. Nah, di situ silakan kalian buka materinya. Di situ kan sudah jelas contohnya. Di situ sudah ada contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Cara membuat bubur Manado. Jangan ada yang lapar ya. Jangan ada kata bubur. Nah, di situ sudah jelas. Pada struktur teks di situ tujuannya itu sudah jelas. Nah, kemudian silakan nanti kalian baca sendiri. Kemudian setelah tujuan di situ juga ada bahan dan alat. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah. Dan yang keempat ada penutup. Nah, itu yang termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita sudah sama-sama belajar dan sudah sama-sama membahas tentang materi teks prosedur. Ada yang kurang paham? Ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, semuanya sudah jelas ya. Nah, baik anak-anak, kalau semuanya sudah jelas, maka sekarang kita akan beralih ke tugas kelompok. Nah, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Clara, Eta, Agnes, 1 kelompok. Kemudian Amanda, Sal sama 1 kelompok. Ya, 1 kelompok. Jadi silakan berdekatan sesuai kelompok. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan. Lalu setelah kalian memahami soal dari Ibu, maka kalian akan mengerjakannya. Kalian kerjakan boleh di belakang ini. Yang pertama, sesuai dengan perintah di situ sudah dituliskan bahwa silakan urutkan gambar di atas secara berurutan. Itu kan masih gambarnya masih acak 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, itu kalian urutkan. Lalu yang kedua, kalian tuliskan tujuan dari pembuatan jus. Tujuannya apa, gunanya untuk apa, kemudian alat dan bahannya itu ada apa saja, langkah-langkah atau cara membuatnya itu seperti apa. Nah, sudah paham? Sudah ya? Jadi sekarang silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan. Oke, selamat bekerja. Baik semuanya, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan 1 orang dari kelompok. Silakan sampaikan hasil diskusi kalian. Ayo, kelompok yang pertama itu cara membuat jus mangga. Ayo silakan. Urutan pada gambar jus mangga tersebut adalah 1, 3, dan 2. Tujuannya, dengan mengonsumsi jus mangga kita dapat meningkatkan pola hidup sehat karena mangga berperan penting untuk kesehatan tubuh. Alat dan bahan: 1. Mangga, buah mangga secukupnya atau seperlunya. 2. Madu secukupnya. 3. Blender. 4. Gelas. 3. Langkah-langkah atau cara membuat: 1. Dikupas atau dibuang kulitnya. 2. Potong mangganya kecil-kecil. 3. Masukkan ke dalam mangga ke dalam blender. 4. Lalu masukkan madunya ke dalam blender. 5. Hidupkan blendernya hingga mangga dan madunya bercampur. 6. Tuangkan dan hidangkan jus mangga ke dalam gelas tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tangan dulu dong. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok yang kedua. Silakan. Cara membuat jus mangga lembut. Urutannya 2, 4, 3, 1. Tujuannya, ketika panas kita dapat menikmati jus mangga yang segar. Memiliki vitamin C, meningkatkan berat badan karena ada kandungan yogurtnya, aman untuk dikonsumsi baik anak-anak ataupun orang tua.
bahan: buah mangga, yogurt, gula, blender, mixer, mangkuk, gelas, dan sedotan. Langkah-langkah: siapkan buah mangga, yogurt, dan gula. Blender buah mangga dan tuangkan ke dalam gelas. Yang ketiga, mixer yogurt dan gula sampai hancur. Yang keempat, tambahkan yogurt ke dalam jus mangga. Yang kelima, jus mangga siap dihidangkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi jawaban kalian sudah baik semuanya. Jadi itu adalah contoh dari teks prosedur. Nah, jika kalian diminta, kalian sedang keluar ataupun kalian menjumpai teks tersebut, maka kalian sudah mengetahui teks prosedur. Jadi kalian sudah mengenali. Kalau kalian menjumpai teks, berarti ini adalah teks prosedur. Ini adalah teks deskripsi. Ini adalah cerpen. Ini adalah novel. Baik, karena waktu kita sudah hampir usai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, maka untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari secara bersama, Ibu minta 3 orang yang Ibu sebutkan namanya untuk menyampaikan kesimpulan tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan yang terakhir ada struktur teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Yang kedua itu adalah ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari atau membahas tentang ciri kebahasaan teks prosedur dan menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, jadi karena kita waktunya sudah hampir habis, maka pelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan kembali lagi bertemu pada pertemuan minggu depan. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, jangan keluyuran jika hal tidak penting. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Agnes. Untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima